Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Nama saya Yosef Kawaso Marcelin Snitu, nama panggilan Yosef. NPM 12220007, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, semester 5. Di sini saya akan membuat atau menjelaskan sebuah video bagaimana cara mengerjakan asesmen atau penugasan dengan menggunakan aplikasi POMGame. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah soal atau kasus, yaitu sebuah bengkel mesin menangani pekerjaan logam tambang di daerah sekitarnya. Saat ini dia mempunyai 3 pekerjaan yang harus digarap, yaitu pekerjaan A, B, dan C. Dia juga mempunyai 3 mesin, yaitu mesin X, Y, dan Z. Setiap pekerjaan dapat diproses penuh pada setiap mesin. Pertanyaannya adalah, tentukan penugasan yang harus dikerjakan oleh masing-masing pekerjaan pada masing-masing pada masing-masing mesin tersebut. Oke, ini adalah soalnya. Dan berikut ini adalah tabel penugasan atau asesmen. Ini adalah pekerjaan atau pekerja, yaitu ada pekerja A, B, dan C. Sedangkan ini adalah mesin, ada 3 mesin, mesin X, mesin Y, dan mesin Z. Ini adalah dia punya potensi pekerjanya. Ini 25, 15, 22, 31, 20, 19, 35, 24, 17. Oke, baik, langsung kita ke aplikasi POMGame. Karena tadi kita menyelesaikan dengan menggunakan asesmen atau penugasan, di sini kita cari asesmen atau penugasan. Oke, asesmen ternyata ada di baris pertama. Kita klik asesmen. Yang di sini dia muncul tilet atau judul atau nama. Tadi adalah bengkel mesin. Kita membahas bengkel mesin. Bengkel mesin. Sedangkan di sini ada 2, yaitu jumlah pekerja, jobs ini jumlah pekerja, dan jumlah mesin. Di sini tadi pekerja ada 3. Pekerja A, pekerja B, dan pekerja C. Kita ganti dengan 3. Sedangkan ini adalah jumlah mesinnya. Ada 3 juga, sudah terganti otomatis. Di sini objektif. Objektif ini dia ada 2, yaitu maximize dan minimize. Karena kita meminimumkan biaya, kita langsung klik di minimize yang paling bawah ini, minimize, meminimumkan biaya. Sedangkan ini adalah nama baris, nama ini adalah nama baris. Kita klik di option A, B, C, D, dan E. Sesudah semuanya diganti atau terisi semua, kita langsung klik OK. Di sini langsung muncul bengkel mesin dan tabelnya. Di sini adalah pekerja A, B, C, dan di sini adalah mesin. Ini kita ganti dengan mesin Y. Mesin X maksudnya. Mesin X. Setelah itu ini diganti dengan mesin Y, dan ini diganti dengan mesin Z. Mesin Z. Nah, sedangkan di sini di mesin X ini dia ada 25 di kolomnya ada 25, 15 dengan 22. Sedangkan di mesin Y, di kolom mesin Y ini ada 30, 20, 19. 30, 20, 19. Sedangkan di mesin Z ini dia ada 35,
35, 24 dengan 17. 24 dengan 17. Oke. Setelah kita sudah isi semua, dia punya angkanya, baik dari kolom sampai baris, sudah terisi semua. Langsung kita melihat hasilnya di solve. Ini tidak beda jauh dengan transportasi kemarin. Untuk melihat hasilnya, kita langsung klik ke solve. Oke, klik ke solve. Ini optimal solution value, ini artinya nilai solusi optimal. Nilai solusi optimal itu ada 62. Lalu langsung kita klik assessment list. Kita klik assessment list. Oke, saya pindah dulu ke samping. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama di assessment list ini. Ini adalah pekerja tadi, yaitu A, B, C. Sedangkan ini adalah ini adalah tugas atau ditugaskan. Ini cost, ini adalah biaya. Oke, baik. Sedikit saya menjelaskan di tabel assessment list ini supaya teman-teman tahu. Pekerja A dia ditugaskan atau bisa ditugaskan ke mesin X ini dengan biaya 30. Biayanya 30. Sedangkan B ditugaskan ke mesin X itu dengan biaya 15.000. Sedangkan C ditugaskan ke mesin Z ini dengan biaya 17. Sedangkan total biaya itu adalah 62. Oke, ini bisa dijelaskan lagi. Pekerja A bisa mengerjakan di mesin Y ini dengan biaya 30. Sedangkan B ini dia bisa bekerja di mesin X ini dengan biaya 15. Sedangkan C dia bisa kerja di mesin Z itu dengan biaya 17.000. Total keseluruhan biaya ini itu ada 62. Oke, 62.000. Oke, jadi ini adalah hasil dari tugas yang pertama. Jadi saya ada 2 tugas, yaitu sama juga, yaitu assessment dengan menggunakan atau dengan menyelesaikan menggunakan aplikasi POMKM. Oke, baik, ini adalah tugas pertama. Lanjut kita ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua juga membahas tentang penugasan atau assessment. Oke, kita yang ke berikut. Ini adalah ada 2 kasus. Tadi sudah kita bahas yang kasus pertama. Yang berikut kasus itu di sini sebuah perusahaan pengecoran lubang mempunyai 4 jenis mesin yang diberi nama M1, M2, M3, dan M4. Setiap mesin tersebut mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dalam pengoperasiannya. Dalam minggu mendatang, perusahaan mendapatkan pesanan untuk menyelesaikan 4 jenis pekerjaan atau job, yaitu J1, pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan pekerjaan 4. Biaya pengoperasian setiap pekerjaan itu oleh keempat mesin dapat dilihat dalam tabel berikut. Ini adalah tabel penugasan. Ini job adalah pekerja, ada 4 pekerja, J1, J2, J3, dan J4. Sedangkan mesin juga ada 4 mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Ini adalah kapasitasnya. Ini adalah 210, 140, 150, 200. Mesin 2 juga 150, 160, 175, 115. Mesin 3 180, 200, 220, 160, dan mesin 4 itu 130, 190, 200, dan 190. Oke. Dia perlu cara kerja sama juga, menyelesaikan dengan menggunakan aplikasi POMKM. Kita klik ke aplikasi POMKM. Oke, di sini saya sudah masuk ke aplikasi POMKM.
Sama seperti kasus yang pertama, mencari asesmen atau penugasan, yaitu baris yang pertama, asesmen. Di sini kita ganti dengan perusahaan. Tadi menjelaskan perusahaan. Perusahaan. Ini dia, kita lihat ke soalnya. Kita lihat lagi sekilas. Nah, ini sebuah perusahaan pengecoran lubang. Berarti kita di sini namanya perusahaan pengecoran pengecoran ya, kita namanya perusahaan pengecoran. Number atau jumlah pekerja ini ada 4 tadi, yaitu pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3, pekerja 4. Oke, kita ganti dengan 4. Dan jumlah mesin juga ada 4. Jadi otomatis dia ganti. Kalau di sini ganti, di bawah juga otomatis ganti sendiri. Yang objektif juga sama seperti tadi, yaitu meminimumkan biaya. Kita klik di minimize. Yang nama baris ini kita klik option A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita klik OK. Di sini langsung muncul tabelnya. Kita ganti dengan C1 atau pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3, dan pekerja 4, C4. Yang ini adalah mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Sedangkan bobot atau kapasitas di sini kita isi di kolom mesin 1 ini. Di kolom mesin 1 ini 210, 140, 150, dan 200. Oke. Di kolom mesin 2 kapasitasnya 150, 150, 160, 175, dan 115. Sedangkan di mesin 3 ini 180, 200, 220, dan 160. Dan di mesin 4 ada 130, 190. Oke, maaf, salah. Untuk 190 itu di kolom kedua 190, kolom ketiga 200, dan kolom terakhir itu 190 juga. Oke, sesudah kita mengisi di dalam tabel dia punya kapasitas mesinnya dari baris sampai kolom, langsung kita ke solve. Sama seperti tadi, solve. Untuk melihat hasil, kita klik di assessment list. Oke, kita pindah dulu. Kita klik di marginal codes. Oke, kita pindah ke sini. Ini assessment list ini, kita pindah ke sini supaya kita bisa lihat sama-sama. Oke, sedikit saya mau jelaskan. Di sini optimal solution value itu artinya nilai solusi optimal itu sebesar 595. C1 ini dia sebesar 210, C2 140, C3 150, C4 200. Yang berikut seterusnya begitu juga. Yang kita lihat di assessment list ini. Kita lihat di sini. Di sini saya menjelaskan sedikit. Pekerja 1 dia ditugaskan ke mesin 1 itu, dia ke mesin 4 maksud saya, ke mesin 4
bisa J1 itu ditugaskan ke mesin 4 itu dengan biaya 130, atau dia bisa kerja di mesin 4 itu dengan biaya 130. Sedangkan mesin 2, pekerja 2, dia bisa bekerja di mesin 3 itu dengan biaya 200. J3 bekerja di mesin 1 ini, dia bisa bekerja di mesin satu ini dengan biaya 150. J4 dia ditugaskan ke mesin 2 itu dengan biaya sebesar 115.000. Sedangkan total dari seluruh biaya ini, biaya yang dikeluarkan itu sebesar 595.000. Oke, baik. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama. Ini J1 90, J1 itu 90, dia kapasitasnya 90. Setelah itu J1 ke mesin 2 itu 10. Setelah itu J2 ke mesin 4 ini 40. Setelah itu J3 itu dia bekerja di mesin 2 itu 5. J3 juga pekerja 3 juga bekerja di mesin 3 itu sebanyak 10, dan J3 juga bekerja di mesin 4 itu sebanyak 40. Sedangkan J4 pekerja 4 bekerja di mesin 1 itu 105, J4 juga bekerja di mesin 3 itu sebesar 5, dan J4 bekerja di mesin 4 itu bekerja di mesin 4 itu sebesar 85. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan dapat memecahkan soal-soal yang sesuai dengan video yang saya buat hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah. Dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih. Pengetahuan adalah kekuatan, tetapi tanpa tindakan ia tidak berarti apa-apa. Sekian dan terima kasih.